Halo teman-teman Wikipedia, balik lagi dengan gue Mimin. Kalian tahu gak sih, ternyata di dunia ini masih sering banget ada yang namanya penculikan. Entah apa yang penculik itu pengenin, tapi banyak banget kasusnya dari penculikan tersebut. Ada yang meminta tebusan, ada juga yang meminta hal-hal lain. Ada juga yang bersifat dendam, dan ada juga yang ternyata ada psikopat. Ada juga yang cuma iseng doang, ada juga yang sebenarnya cuma adalah pencabulan. Banyak banget ya. Sebenarnya gue Mimin serem juga ya untuk menceritakan hal ini. Ternyata menceritakan tentang sebuah kasus. Dia harus diculik oleh orang yang sebenarnya nggak jauh gitu dari kehidupannya, dan ternyata gue Mimin harus kasih tahu kalian buku ini yaitu adalah Dia Humairah. Buku ini menceritakan seorang gadis yang dulunya adalah seorang wanita yang lugu dan ciamik gitu ya. Dia itu harus terpisah dari orang tuanya karena itu nggak terpikirkan oleh Humairah. Namun kenyataannya dia harus mengejar mimpinya atau cita-citanya menjadi seorang guru. Berbagai cerita atau kisah yang menyedihkan mewarnai perjalanan hidupnya. Bahkan dia dihianati oleh orang-orang terdekatnya hingga menumbuhkan rasa trauma panjangan. Bahkan ketika ia menemukan bahagianya, peristiwa yang tak diinginkan pun masih saja dihampiri. Hadirnya seseorang dari masa lalu, teror yang menakutkan, serta kasus penculikan datang silih berganti. Berarti si Humairah ini sering banget diculik ya. Entah diculiknya karena apa ya kan. Kamu bisa langsung aja dengerin dulu apa yang ada di dalam buku ini. Lalu akankah si Humairah ini mampu bertahan dengan segala cobaan yang menerjanya? Itu justru makin terpuruk dan malah makin hancur gitu ya. Tapi bagusnya atau alhamdulillahnya dia masih sadar dengan yang namanya Tuhan, atau kalau dia mungkin Allah gitu ya. Dia Humairah ini tulis oleh seorang yang bernama Yuni Lailatusari atau dengan nama penanya Yunarazi. Jadi dia itu terlahir dari keluarga sederhana gitu ya teman-teman. Dia itu lahir di Blitar 37 tahun yang lalu, berarti sekarang umurnya udah mungkin sekitar 38 tahun ya. Dia memiliki hobi menulis sejak menempuh pendidikan menengah pertama atau SMP gitu ya teman-teman. Dia sering banget nih coba ngirim tulisannya berupa cerpen atau puisi ke berbagai media, cuman masih kurang beruntung. Dia hanya sekedar dibaca aja gitu, nggak dipanggil-panggil atau untuk menulis sebuah fiksi gitu. Namun dia nggak pernah putus asa. Akhirnya dia mencoba mengikuti beberapa lomba puisi seperti menulis cerpen atau menulis ya lomba-lomba menulis puisi, bahkan novel pun juga ada loh. Lalu beberapa bulan dari setelah hal itu dia menerbitkan buku yang pertama, judulnya itu beberapa bulan setelah dia mencoba menulis. Akhirnya dia menerbitkan buku yang pertama yaitu Rainbow After Rain. Lalu muncullah buku keduanya yaitu Dia Humairah. Nah, kalau kalian pengen tahu nih mengenal lebih dekat ya kan dengan penulis Dia Humairah ini, kalian bisa langsung aja ke IG-nya yaitu Yuni Lailatusari. Sebenarnya ada kisah lucu dari pembuatan buku ini gitu kan. Dia itu menulis buku ini karena dia terinspirasi dengan kisahnya sendiri. Bahkan dia harus rela jauh dari orang tuanya hingga mengejar cita-citanya. Hanya saja kisah yang di dalam buku ini sebenarnya ada imajinasinya sendiri. Cuman kalau dia harus meninggalkan orang tuanya dan mengejar cita-citanya, ya itu adalah kisah yang nyatanya gitu kan teman. Dia membuat cerita ini agar menarik perhatian para pembaca gitu teman-teman. Berarti beberapa memang ada kisah yang nyatanya gitu kan teman-teman. Jangan kalian ambil dari sisi negatifnya ya, kalian harus mengambil sisi positifnya aja gitu ya teman-teman. Arti judul Dia Humairah ini diambil dari nama tokoh utama sendiri yaitu Humairah, sosok wanita yang teguh mencapai cita-citanya dan berhasil melepaskan diri dari rasa trauma karena pengkhianatan di zaman dahulunya. Kayak buku ini bercerita seorang gadis yang terpaksa harus meninggalkan orang tuanya untuk mencapai cita-citanya gitu kan teman-teman. Bahkan dia harus menghadapi beberapa penculikan yang sebenarnya gue Mimin harap itu nggak kejadian sama kalian semua. Selalu berhati-hati. Jadi awal ceritanya si Humairah ini ternyata dia harus meninggalkan orang tuanya. Dia harus mengejar cita-citanya menjadi seorang guru. Dan memang seorang guru itu pasti bekerja honorer gitu kan, honorer pertama. Lalu bekerjanya juga jauh gitu dari penduduknya gitu.
biasanya dia dikirim kemana untuk belajar di mana gitu ya. Lalu pada saat dia berkuliah, dia harus menerima kenyataan pahit gitu, bahkan harus menghadapi yang namanya trauma gitu. Dia dihianati oleh kekasihnya sendiri, dengan putri ibu kos, karena rasa traumanya. Entah rasa traumanya itu apa, mungkin seperti kisah cinta segitiga gitu ya, menutup rapat hatinya gitu ya, membuat dia menjadi penyendiri, membuat dia menjadi takut dengan lelaki gitu ya, sampai sehingga ada pemuda tampan yang memiliki perusahaan terbesar di kotanya. Dia harus berjuang mati-matian agar mendapatkan cintanya si gadis ini. Bahkan sampai ada pepatah yang cocok banget buat hal ini gitu ya. Sekeras apapun batunya, apabila ditempa air terus-terusan, maka lama-kelamaan pasti baku. Maka lama-kelamaan batu itu pasti bakalan kekikis juga dong. Demikian sama dengan hatinya si Humaira ini. Lamaran yang mendadak dilakukan oleh Arjuna atau si sang prianya ini berbuah manis gitu ya. Dia akhirnya berumah tangga dengan si Humaira, membuat pintu yang tadinya tertutup rapat untuk seorang lelaki, akhirnya kini dia menemukan kuncinya untuk membuka pintu tersebut. Namun kebahagiaan itu tuh nggak sepenuhnya bakal dirasain oleh Humaira loh. Ternyata ada berbagai peristiwa yang menakutkan bakal menghampirinya, karena suaminya sendiri adalah seorang pengusaha yang sukses. Ada seorang dari masa lalunya meneror dia. Orang itu misterius, serta peristiwa penculikan sering banget nih dihadapi oleh Humaira ini. Entah itu dari si pihak suaminya, maksudnya bukan pihak suaminya gitu ya, bukan saudaranya atau apa, tapi orang terpercayanya sendiri loh yang melakukan hal ini. Dia harus berjuang sendiri karena untuk melepaskan dari cengkraman si penculik ini berat banget. Seorang suaminya sendiri pun juga susah untuk mencari si Humairanya ini, karena penculiknya itu ternyata adalah orang dalam dari si sang suami itu, teman-teman. Atau si kekasihnya dulu kah yang menculiknya, atau si putri ibu kosnya, karena dia tahu si Humaira ini sekarang menjadi orang kaya raya gitu ya, dengan memiliki suami yang juga kaya raya. Teman-teman, tentu aja dari buku ini kalian bisa menghadapi atau mempelajari apa itu yang sisi positifnya dan sisi negatifnya gitu ya, teman-teman. Jangan sampai kalian menjadi seorang penculik, tapi juga jangan sampai kalian terculik oleh orang yang tidak dikenal gitu ya. Apalagi kalian menjadi seorang penculiknya, itu nggak benar ya. Jangan sampai kalian mengambil sisi negatifnya, ambillah sisi positifnya, yaitu si Humaira tetap berjuang untuk menjadi seorang hidup dengan normal. Ada beberapa bab yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, meraih mimpi. Yang kedua, dunia luar Humaira, kejadian, pengkhianatan, pertemuan tak terduga, trauma, penolakan, pemuja rahasia, lamaran mendadak, ungkapan cinta Dava, pernikahan, kembalinya masa lalu, bukan dia, lalu kenapa kau lakukan itu? Aku tidak menyangka, tertangkap, kado terindah dari Tuhan, Nyonya Arjuna, Twins, lainnya sang penerus, dan epilog. Itu dia beberapa bab yang ada di dalam buku ini. Kalian bisa mengambil sisi positifnya ya, jangan sampai kalian ngambil sisi negatifnya. Kesimpulan dari buku ini adalah, sebagai wanita, kalian harus bisa menjadi sosok seperti Humaira ini. Sosok gadis yang teguh mencapai cita-citanya, tegar dalam menghadapi segala cobaan, dan tidak melupakan yang namanya Tuhan. Oke, sekian dulu dari gue Mimin. Pasti kalian masih penasaran dengan isi buku ini kan? Kalau kalian yang penasaran, dan jika kalian ada seorang wanita yang tegar, ataupun kalian wanita yang sering merasakan sakit hati, ataupun kalian sebagai wanita yang sering down akan kerjaan gitu ya, kalian harus membaca buku ini, karena buku ini sangat menginspirasi kalian ya teman-teman. Oke, kalian langsung bisa aja beli buku ini di halaman website kita, yaitu www.goepedia.com, atau kalian bisa langsung ke marketplace yang ada di Indonesia, yaitu
gwepediastore.com, Shopee, Tokopedia, serta yang satu lagi adalah Bukalapak. Jika kalian bingung untuk mencarinya di mana, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini. Lalu kalian akan langsung ditujukan ke halaman website untuk membeli buku ini. Sekian dulu dari gue Mimin. Kalian bisa mengambil sisi positifnya sehingga kalian menjadi seorang Humairah kedua. Sekian review buku dari gue Mimin. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Gwepedia ini. Lalu jangan lupa juga untuk klik like, komen, share ke teman-teman kalian agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari gue Mimin.